Halo semua, jumpa lagi dengan saya Mem Agatha pada materi Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas pokok bahasan penerapan Pancasila dari masa ke masa, khususnya pada masa awal kemerdekaan. Sekarang, kita akan membahas pokok bahasan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga pada masa Reformasi. Kita mulai dari penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak terakhir masa berlakunya demokrasi parlementer di Indonesia, sekaligus awal berlakunya demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional progresif revolusioner berporoskan nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno dari segi perekonomian, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet sehingga menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Ciri khas demokrasi terpimpin: dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI atau sekarang dinamakan TNI. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. Contohnya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Selanjutnya, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Terjadinya pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang biasa dikenal dengan Repelita
dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau yang biasa disebut dengan GBHN. Pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Pemerintah Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan. Di antaranya, menerapkan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah. Lalu, pemerintah memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai persetujuan presiden. Lalu, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai 3 saja, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Selanjutnya, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM, seperti halnya kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Lalu, munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga terjadi krisis moneter tahun 1998. Penerapan Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi, tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih pada kondisi kehidupan masyarakat yang cenderung dengan adanya kebebasan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain. Kebebasan tanpa batas seperti pergaulan bebas, berkomunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme, itu akan memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini, sehingga sering terjadi konflik, tawuran antar pelajar, dan lain-lain. Nah, selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia juga dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, yaitu globalisasi. Dunia saat ini sedang dan terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita mengenai pokok bahasan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video penting berikutnya. Terima kasih. Dadah.